Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Apa kabar Bapak semua ya nak? Inti materi pelajaran kita ini yaitu mengenai sejarah kelahiran Pancasila. Ya, sejarah kelahiran Pancasila. Ya, Pancasila merupakan dasar tatanan negara Indonesia yang disebut juga sebagai dasar hukum bangsa Indonesia. Ya, Pancasila adalah suatu ideologi yang dipegang bangsa Indonesia. Ya, istilah Pancasila diperkenalkan oleh Bung Karno saat sidang BPUPKI. Ya, sejarah lahirnya Pancasila ya berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, yaitu di tahun 1945. Ya, Jepang menyadari kekalahan yang sudah di depan mata, maka Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia ya dengan menjanjikan kemerdekaan dan membentuklah sebuah lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ya. Jadi kapan lahirnya Pancasila? Ya, lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni. Ya, kenapa bukan tanggal 18 Juni? Lahir 18 Agustus. Ya, karena ya tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan tanggal pertama kalinya Pancasila sebagai negara yang diperkenalkan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni. Ya. Jadi sejarah lahir Pancasila ada latar belakangnya. Ya. Di situ mengenai masa awal sejarah lahirnya Pancasila, yaitu masa-masa kerajaan Nusantara. Ya, sebelum bangsa Indonesia ini merdeka, ya sebelum adanya bangsa Indonesia ini, itu ada masa-masa kerajaan. Siapa yang tahu masa-masa kerajaan apa aja nak? Kerajaan Majapahit, Majapahit lagi, Majapahit Sriwijaya ya. Lalu masuklah masa-masa penjajahan, ya. Masa penjajahan yang menjajah Indonesia ini adalah bangsa-bangsa ya Eropa dan Jepang ya. Eropa itu di situ ada Belanda, apa lagi nak? Inggris ya, termasuk
Rasa Kebangkitan Nasional. Ya, jadi inti tujuan pembelajaran ini, ya, peserta didik Bapak mengharapkan mampu menganalisis kronologis Pancasila. Ya, tujuan pembelajarannya nak ya. Peserta didik Bapak ya mampu menjelaskan proses kelahiran Pancasila serta perumusan hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, Bapak harapkan juga peserta didik mampu mempraktekkan nilai-nilai Pancasila di kehidupannya sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke nak, di sini Bapak akan tampilkan video mengenai sejarah kelahiran Pancasila. Ya, mari kita lihat sama-sama video sejarah kelahiran Pancasila. Berapa Pancasila pertama kali dikemukakan? Dan siapa yang pertama kali mengemukakan istilah Pancasila? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Mengapa tanggal 1 Juni? Karena pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka yang ia beri nama Pancasila. Jadi sudah ingatkan sekarang. Sejarah tentang lahirnya Pancasila di Indonesia tentu tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, kekalahan Jepang dari sekutu pada Perang Pasifik membuat pemerintah Jepang berusaha untuk mendapatkan dukungan masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September tahun 1944 pada saat menyampaikan pidatonya di Parlemen Jepang yang kemudian pidato tersebut dikenal sebagai Kaiso Declaration. Sebagai realisasi dari janji kemerdekaan yang diberikan kepada Indonesia, kemudian pada tanggal 1 Maret tahun 1945, pemerintah Jepang kemudian mengumumkan pembentukan suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan nama BPUPKI atau yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jiyunbi Tiyusakai. Kemudian pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama yang membahas tentang dasar negara Indonesia. Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan negara Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri bangsa negara kemudian mengusulkan rumusan negara. Adapun tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Adapun usulan rumusan dasar negara Indonesia merdeka yang disampaikan oleh Muhammad Yamin yaitu sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu Mr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Mr. Supomo menyampaikan usulan mengenai rumusan dasar negara Indonesia merdeka yang isinya sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Setelah Muhammad Yamin dan Mr. Supomo, pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno juga menyampaikan pidatonya tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka yang isinya sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan dasar negara Indonesia merdeka yang diusulkan Insinyur Soekarno awalnya diberi nama Pancadharma. Namun atas petunjuk seorang ahli bahasa, rumusan dasar negara Indonesia merdeka tersebut kemudian dinamakan Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata yaitu panca dan sila.
Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Jadi Pancasila itu berarti 5 asas atau 5 dasar. Setelah usulan-usulan tersebut ditampung, maka kemudian dibentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang, yang kemudian dikenal dengan nama Panitia 8, yang bertugas untuk menyusun dan mengelompokkan semua usulan tertulis. Adapun anggota Panitia 8 tersebut yaitu sebagai berikut. Setelah panitia kecil tersebut bekerja meneliti dan berusaha merumuskan, maka kemudian diketahui terjadi perbedaan pendapat di antara para anggota sejarah bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, kekalahan hal itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kaisar pada tanggal 7 September tahun 1944 jadi kemerdekaan yang diberikan kepada Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Ya, baik anak ya, setelah kita tonton video mengenai sejarah Pancasila tadi, ya, Bapak akan memberi ya tugas sama kamu berkelompok ya. Kita bahas mengenai ya apa itu Pancasila ya, kita memaparkan sejarah contoh-contoh Pancasila. Oke, mari kita berkelompok nah. Nah, ini ke kelompok ya. Oke, silakan ya dibuat tugasnya ya. Bapak akan memberikan pertanyaan untuk kamu jawab setiap kelompok ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Ya, kelompok 3? Oke, kelompok 4? Ya, berapa kelompok kita? 4 kelompok ya. Oke, bisa kita mulai anak ya. Oke ya, tadi Bapak udah bagi kamu per kelompok ya. Bapak mau kamu presentasikan dari yang kita tonton tadi mengenai sejarah kelahiran Pancasila ya. Oke, kelompok ya 1 mana tadi? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Coba kita presentasikan ke depan dari yang kita tonton tadi anak ya. Oke. Apa pengetahuan Anda tentang Pancasila? Ya. Coba dari kelompok Bapak yang bisa presentasi ke depan. Kelompok? Ya, coba wakili aja, wakili aja. Apa pengetahuan Anda tentang Pancasila? Ya, silakan depan. Nanti kelompok yang lain ya memberi tanggapannya ya dari jawaban kawan kita tadi anak ya. Jadi pengetahuan saya tentang Pancasila adalah Pancasila merupakan dasar tatanan negara Indonesia, bisa disebut juga sebagai dasar hukum negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah suatu ideologi yang dipegang erat bangsa Indonesia. Istilah Pancasila diperkenalkan oleh sosok Bung Karno dalam sidang BPUPKI. Oke, bagaimana tanggapan kelompok lain? Cocok, pas? Ya, bisa dulu. Oke, ya. Bapak coba lagi pertanyaan ya mengenai bagaimana sejarah awal lahirnya Pancasila. Siapa yang tahu kelompok Bapak? Ya, kelompok? Oke, silakan maju nak. Mewakili aja ya. Mengenai bagaimana sejarah awal kelahiran Pancasila. Jadi, sejarah lahirnya Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik di tahun 1945. Menyadari kekalahan
Menyadari kekalahannya sudah di depan mata, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan dan membentuk sebuah lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ada tanggapan lain? Sudah ada, Pak. Ada. Ya, kita lanjut nak. Ya, mulai pertanyaan yang lain ya. Kenapa hari lahir Pancasila ditetapkan 1 Juni, bukan tanggal 18 Agustus? Ya, yang kelompok apa yang tahu? Ya, oke, maju ke depan nah. Yang mewakili aja. Jadi, seperti kita ketahui, alasan mengapa 1 Juni dikatakan sebagai hari lahirnya Pancasila adalah karena berdasarkan awal pertama kalinya Pancasila sebagai negara kesatuan oleh Soekarno dalam sidang BPU PKI pada 1 Juni tahun 1945. Ya, bagaimana? Lanjut. Oke. Ya, kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya nak. Apa saja contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, siapa yang tahu? Di kelompok Bapak? Di kelompok Bapak nak? Ya, boleh kita masuk. Tujuan pendidikan Pancasila dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Ya, bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi, ya, mengenai pelajaran sejarah Pancasila pada hari ini, ya, kita sudah ya habis waktunya, maka kita akan menutup materi pelajaran Pancasila. Ya, sebelum kita menutup materi pelajaran Pancasila, ya, mari kita bersama-sama ya. Sebelum kita tutup, Bapak akan kasih pantun ya, untuk mencairkan suasana ya, biar ya tetap semangat. Ke sungai memancing ikan gabus. Yang didapat malah ikan sepas. Kalau belajar PPKN dengan bagus, pastilah kamu jadi siswa hebat. Sebelum kita tutup pelajaran ini, ya, marilah kita berdoa ya untuk menutup pelajaran PPKN ini. Ya, anak Bapak ada yang mau membawa doa? Sebelum kita Ya, pimpin doa nak. Silakan nak. sesudah belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, selamat siang anak-anak Bapak semuanya. Siap.